Gara-gara membuang sampah di pekarangan rumah tetangga, seorang warga di Lumajang, Jawa Timur tewas akibat senjata tajam. Pelaku kemudian menyerahkan diri ke kantor polisi. Penduduk desa Kunir Lor, Lumajang, Jawa Timur gempar dengan kematian salah seorang warganya akibat luka bacok di bagian perut. Jainul, 27 tahun, tewas di tangan tetangganya, Samad, yang emosi dengan perbuatan korban. Hubungan pelaku dan korban menjadi tidak harmonis sejak korban membuang sampah di pekarangan rumah pelaku. Peristiwa penganiayaan yang berujung kematian itu bermula saat korban kembali memancing emosi pelaku dengan memepet kendaraan Samad ketika pulang bekerja. Pria 46 tahun itu pun membalasnya dengan menganiaya korban menggunakan senjata tajam yang dibawanya. Melihat korban yang terluka, anggota keluarganya berusaha menolong dengan membawanya ke rumah sakit. Namun nyawanya tidak tertolong akibat luka parah di bagian perut. Tidak ada angin, tidak ada sebab, dia dipepet dengan gerak tubuh yang menantang, kira-kira seperti itu. Pada saat seperti itu, akhirnya timbullah emosi sesaat dari Pak Samad tersebut, yang mana dia sudah memegang celurit caluk tadi, langsung dibacokkan di bagian badan kanan di bawah ketiak. Sementara pelaku yang segera menyerahkan diri ke polisi usai penganiayaan dijerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dipicu dendam pribadi, seorang kakek tewas dan cucunya luka-luka setelah dianiaya tetangganya sendiri di Jember, Jawa Timur. Pelaku menuduh korban memiliki ilmu hitam dan mengirimkan santet hingga membuatnya sakit-sakitan. Suasana duka menyelimuti keluarga Edi, warga Kelurahan Bintoro, Kecamatan Patrang, Jember, Jawa Timur. Kakek 65 tahun itu tewas setelah dianiaya tetangganya, Nur alias Dullah. Tak hanya Edi, Aldi, cucu Edi yang melerai pertikaian, juga terkena sabetan senjata tajam hingga terluka di paha. Pembunuhan ini bermula dari dendam pribadi antara pelaku dengan korban. Pelaku menuduh korban telah menyantetnya hingga membuatnya sakit-sakitan. Saat korban baru pulang dari masjid bersama cucunya, pelaku datang mengadang dengan membawa senjata tajam hingga terlibat cekcok. Korban tersungkur bersimbah darah dianiaya pelaku. Sementara cucu korban yang berusaha melerai juga terkena sabetan senjata tajam. Edi dan cucunya kemudian dirawat di Rumah Sakit Dr. Subandi, Jember. Karena kehilangan banyak darah, Edi mengembuskan nafas terakhir dan sang cucu masih dirawat intensif. Pelaku yang disantet ini ya dirinya pelaku itu. Menurut dirinya dia mengira bahwa dia pernah disantet. Padahal ya menurut medis karena ya sakit. Sentimen itu. Awalnya gimana? Awalnya benci sama keluarga saya di sini. Udah lama. Dari 5 tahun hampir lebih pokoknya. Pelaku yang sempat kabur usai mengetahui korban tewas akhirnya tertangkap dan kini diperiksa intensif dan mendekam di sel tahanan Polres Jember. Di Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, seorang pria membunuh kakak kandungnya menggunakan badik. Motifnya, pelaku tidak terima sering dimarahi dan diejek korban. Warga Desa Tumbu, Kecamatan Topoyo, Mamuju Tengah, Sulawesi Barat mengantarkan salah seorang tetangganya untuk dikuburkan di pemakaman desa. Pria 23 tahun itu tewas di tangan adik kandungnya yang berusia 20 tahun. Sebelum terjadi pembunuhan, kakak beradik itu terlibat perseteruan pada Jumat malam 13 Mei. Dari keterangan saksi, korban dianiaya dengan senjata tajam begitu tiba di rumah. Saat itu pelaku sudah menunggu kedatangan korban di balik pintu kamar. Begitu masuk rumah ditikam. Sempat dikejar-kejaran ya? Sempat kejaran. Dan korban dari luar. Apa ada perseteruan sebelumnya? Sebelum melakukan penikaman ini? Kurang tahu. Tiba-tiba saja? Iya.
Sementara berdasarkan keterangan pelaku yang sempat kabur ke desa tetangga, penganiayaan dipicu masalah charger ponsel. Pelaku juga telah lama menyimpan sakit hati kepada kakaknya karena sering diejek dan dimarahi. Dari yang kita amankan, kita masih mendalami. Dikarenakan apa? Dikarenakan setelah kita amankan, kita masih belum menemukan barang bukti yang dia gunakan untuk melakukan penikaman. Sehingga kita melakukan pengembangan, kita melakukan pencarian. Alhamdulillah kita mendapatkan barang bukti. Kita mendapatkan barang bukti yang digunakan pelaku untuk melakukan penikaman. Pelaku dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sementara di Pamekasan, Jawa Timur, adik membunuh kakak kandungnya. Perseteruan dipicu tingkah laku korban yang menyalakan musik dengan suara keras saat adiknya sedang menggelar acara peringatan kematian orang tua mereka. M. Holi, 30 tahun ditangkap aparat Polres Pamekasan, Jawa Timur dalam pelariannya setelah membunuh kakak kandungnya. Motif pembunuhan dipicu korban yang menyalakan musik dengan suara keras saat adiknya sedang menggelar pengajian untuk memperingati kematian orang tua mereka. Kakak beradik itu tinggal bersebelahan di Desa Bangkes, Kecamatan Kadur. Korban Muhammad Munif tewas di samping rumahnya dengan luka senjata tajam di leher. Dari lokasi kejadian, polisi menyita barang bukti berupa sebilah pedang milik pelaku, celurit milik korban, serta batu yang digunakan pelaku dan korban untuk saling melukai. Ada orang tua, dia menyembunyikan, menghidupkan musik elektronik. Terus dia tidak berkumpul sama saudara gitu, diundang tidak datang. Terus dikasih ke saudara, langsung dia pergi. Terus dia tegur, "Nen, kalau marah-marah di luar jangan bawa ke rumah." Langsung diambil batu, Pak. Ambil batu, saling lempar-lempar batu, jadinya kena kaca gitu. Agak dia mau ambil gagaman, saya pergi ke rumah kakak saya yang namanya Hoirudin yang sampingnya rumahnya Monek. Juga kita berusaha untuk melokalisir di wilayah seputaran Kecamatan Kadur supaya terduga pelaku tidak sampai meninggalkan area tersebut. Kemudian kita koordinasi dengan Polsek, dengan aparatur desa setempat, dan dari pihak keluarga juga kita coba mencari keberadaan pelaku. Dan alhamdulillah kurang lebih sekitar 24 jam setelah kejadian kita bisa mengamankan pelaku bersama dengan gabungan dari Polsek dan dari Pelaku dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Berdalih ingin mengobati abangnya yang depresi dan suka berbuat onar, seorang pria di Mandailing, Natal, Sumatera Utara justru dilaporkan dengan dugaan pembunuhan. Pasalnya, keluarga korban curiga setelah mendapati sejumlah luka pada wajah korban saat jasadnya dimandikan. Pemirsa, informasi ini sekaligus menutup program Realita hari ini. Saya Arisa Adi, undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Pria warga desa Simangambat, Mandailing Natal, Sumatera Utara ini ditangkap polisi setelah dilaporkan keluarganya ke kantor polisi. MA bersama ketiga temannya dicurigai melakukan penganiayaan kepada abangnya hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Kepada polisi, pelaku mengaku tidak berniat membunuh abangnya, melainkan ingin membawanya berobat ke Medan. Berdasarkan keterangan pelaku, korban menderita depresi hingga sering berbuat onar di lingkungan tempat tinggalnya. Pelaku kemudian berinisiatif membawa korban tanpa sepengetahuan keluarga dan meminta tolong kepada tiga temannya. Dalam perjalanan, kepala korban ditutup karung dan mulutnya dilakban. Diduga hal tersebut menyebabkan korban kehabisan nafas hingga meninggal dunia dan kembali dibawa pulang.
menurut korban sepakat membawa dia berobat ke Medan. Dan ini sudah beberapa kali dia kumat, dan ini yang paling parah. Dia merasakan lah dia. Merasakan sekali. Dan dia warga inisiatif bawa ke mana nih? Ke Medan. Ke Medan dengan cara ditutup kepalanya? Bukan. Kami dulu tenangkan di satu rumah, kemudian baru habis itu paginya. Ada berapa lama ditenangkan di rumah? 1 hari? Bukan, hitungan jam. Hitungan jam. Paling sejaman. Jadi meninggalnya di mana ini? Dalam perjalanan? Iya, dalam perjalanan. Namun pihak keluarga curiga dengan penyebab kematian setelah melihat sejumlah luka lebam pada wajah korban. Ada 4 yang patut kami duga pelaku, sehingga kami proses secara hukum. Rumah keluarganya ada rumah kosong dan diamkan selama beberapa jam itu ya? Iya, saat itulah tempat pelaku ini ada yang mengikat, ada yang mengkarungkan, ada yang memukul, semua perannya sudah kita periksa. Untuk keperluan penyidikan, polisi melakukan otopsi terhadap jasad korban yang telah dimakamkan di tempat pemakaman umum setempat. Para pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara.